Shalom, selamat pagi. Kita baca Keluaran pasal 23 ayat 25. Ya, ketika orang Israel sudah keluar dari Mesir, maka Tuhan membawa mereka melewati beberapa tempat, lalu sampai di Gunung Sinai. Dan kalau kita baca, Musa itu bertemu dengan Tuhan, menerima banyak ketetapan, aturan yang harus disampaikan kepada orang-orang Israel. Nah, perhatikan dari Keluaran 23 ayat 25 ini ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel adalah kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris ya ada beberapa terjemahan ya, ada yang menerjemahkannya sebagai serving ya, melayani Tuhan. Tapi ada juga yang menerjemahkannya sebagai worship ya, atau penyembahan. Misalnya terjemahan Easy English ini. Worship me, the Lord your God, and then I will make your bread and water very good. I will remove illness from among you. Jadi dikatakan di sini kalau kita beribadah kepada Tuhan, ya ini perintah yang disampaikan kepada orang Israel yang bisa juga kita terapkan ya. Kalau kita beribadah, dan salah satu bentuknya adalah lewat penyembahan, karena penyembahan itu kan sebenarnya tidak hanya lagu yang kita nyanyikan, tapi ibadah kita kepada Tuhan itu juga merupakan bentuk penyembahan, ya, termasuk ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan yang disampaikan lewat pelayanan atau lewat gereja, maka itu juga bagian dari penyembahan. Tapi kita kembali ke pengertian penyembahan secara umum ya, artinya kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita doa pagi, memuji menyembah Tuhan, lalu kita berdoa kepada Dia ya. Jadi ini bagian dari satu kehidupan kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Maka dikatakan Tuhan akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita. Kalau terjemahan Easy English ini, I will make your bread and water very good. Aku akan membuat roti yang kamu makan itu dan air minuman itu menjadi sangat baik, sangat bagus ya. Artinya yang kita makan, yang kita minum itu merupakan makanan dan minuman yang sehat ya. Lalu lebih lanjut dikatakan, I will remove illness from among you. Jadi urutannya itu ketika kita mendedikasikan hidup kita dalam persekutuan dengan Tuhan, ya tidak harus menjadi full time, tidak harus menjadi pendeta, tetapi kita punya hubungan dengan Tuhan sedemikian rupa, kita menyembah Dia, kita izinkan Dia membentuk hidup kita, mengajari kita, maka Ia akan membuat roti yang kita makan, makanan kita, minuman yang kita minum itu menjadi sangat baik, very good ya. Very good itu artinya ya baik, sehat untuk tubuh kita dan juga lezat. Sebab kalau kita baca di firman Tuhan ya, di kitab Kejadian sendiri waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia menempatkan manusia itu di taman di Eden. Dan Dia berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya ya. Semua boleh kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan sebelum Dia beri perintah itu, kalau kita baca dikatakan bahwa Tuhan menumbuhkan berbagai pohon yang baik dan menarik buahnya untuk dimakan ya. Jadi ketika Tuhan itu memberikan makanan di taman di Eden ya untuk manusia bisa makan tuh, makanannya itu tidak hanya baik tapi juga enak dilihat ya. Baik untuk dilihat ya. Dan kemudian kalau kita baca juga salah satu perintah Tuhan ya di Perjanjian Lama, kalau kita mendengarkan Dia, dengarkanlah aku, maka kamu akan menikmati yang baik,
kamu akan makan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat ya. Jadi sampai soal makanan dan minuman Tuhan itu peduli tidak hanya yang sehat buat kita, tapi menyangkut cita rasa ya. Kita bisa mengecap makanan yang lezat, yang enak, tapi juga sehat buat tubuh kita. Dan juga kita bisa menikmati makanan tersebut baik dilihatnya ya. Ada beberapa orang yang penting makan ya dan kenyang, sehat apa enggak sehat yang penting kenyang ya. Kita harus hati-hati karena tidak semua makanan yang kita makan setiap hari itu sehat buat kita ya. Ada juga yang berprinsip yang penting sehat makanannya, tapi belum tentu lezat ya. Padahal kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan itu peduli sampai cita rasa kita ya, sampai kelezatan makanan itu dia peduli. Jadi sebenarnya standarnya itu ya, baik, sehat, lezat, dan juga enak dilihat ya. Ada beberapa orang yang kalau makan ya pokoknya lezat dan sehat ya. Mau makannya sambil jongkok ya, mau makannya nggak pakai baju ya karena baru habis kerja cuma celana pendek misalnya ya. Kan biasa kan kalau orang-orang yang sedang kerja ya, kerja di bangunan misalnya, ketika istirahat ya makan dalam tempat situasi yang ada ya. Saya bahkan pernah lihat di salah satu terminal ya di Jakarta ini ketika saya sedang lewat, ada orang dia makan siang ya, nasi bungkus pakai tangan, di sampingnya tong sampah ya. Jadi yang penting kenyang mungkin gitu ya. Mudah-mudahan tetap sehat karena di sampingnya kan tong sampah itu kan banyak bibit penyakit ya, kuman-kuman. Tapi itu kan jauh daripada enak dilihat ya. Padahal Tuhan itu ketika dia menciptakan manusia, dia taruh manusia di Taman Eden dan dia menumbuhkan berbagai pohon yang baik dan menarik ya buahnya untuk dimakan. Itu firman Tuhan ya. Jadi Tuhan tuh peduli sampai makanan kita tuh sampai yang sehat, yang lezat dan enak dilihat. Nah, selanjutnya I will remove illness from among you. Ya. Kadang-kadang kita mungkin membaca ini kita pisahkan, ya Tuhan akan menyingkirkan segala penyakit dari antara kita. Itu betul sekali ya. Tapi kalau kita perhatikan, kalau makanan kita, makanan dan minuman kita benar, maka dengan sendirinya penyakit itu nggak akan sampai kepada kita. Kalau kita makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, kita atur ikuti tubuh kita ini dengan baik ya, istirahatnya cukup, bergeraknya cukup, olahraganya cukup, makanan minumannya juga sehat, maka dengan sendirinya tidak ada penyakit yang datang kepada kita. Karena saya pernah baca satu artikel, entah berapa puluh persennya, tapi sebagian besar penyakit itu terjadi karena gaya hidup kita, karena apa yang kita makan, karena apa yang kita minum. Jadi kalau kita memuji menyembah Tuhan, kita dedikasikan hidup kita ini untuk dibentuk oleh Dia, maka Dia akan mengajari kita, Dia akan membuat bahkan lidah kita ini menyukai makanan yang sehat, makanan yang enak. Saya dulu punya satu makanan yang saya suka sekali ya, itu luar biasa saya suka. Tapi satu ketika waktu baca firman Tuhan, mendengarkan teaching dari seorang hamba Tuhan bahwa ternyata makanan itu nggak cocok ya buat saya ya. Itu langsung hilang, rasa minat untuk makan makanan itu hilang ya. Jadi nggak kepengen ya. Tuhan itu bisa mengubah ya minat kita itu, dia bisa arahkan. Ingat ya di Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, kalau kita bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi sebenarnya kalau kita bergembira karena Tuhan, kita izinkan hidup kita dibentuk oleh Tuhan, maka keinginan yang muncul di hati kita itu akan diselaraskan dengan apa yang baik menurut pemandangan Dia. Ya, sesuai dengan selera kita, tapi selera yang juga sejalan dengan rencana Tuhan. Jadi istilahnya cita rasa kita tuh akan diubahkan ya, minat kita pun akan diubahkan. Dulu waktu saya masih kuliah ya, saya tingkat 2 kalau nggak salah, ya
kan masa-masa sudah bertambah dewasa ya, jadi mulai tertarik dengan teman putri ya. Ya itu hal yang wajar kan. Yang nggak wajar tuh kalau tertarik sama sesama jenis ya, itu yang nggak benar ya. Tapi kalau kita tertarik dengan lawan jenis, apalagi pada usia pertumbuhan ya, remaja, kemudian kita menjelang dewasa, itu hal yang wajar. Nah, kakak rohani saya mengajarkan untuk mendoakan orang-orang yang mungkin kamu tertarik ya. Apakah itu memang akan menjadi jodoh kamu? Karena nggak berarti semua tuh kamu coba satu-satu gitu ya, cocok apa enggak ya. Berkawan boleh, berteman boleh ya, lebih dekat boleh, tapi ada batas-batas tertentu sampai ketika kamu yakin bahwa inilah orang yang cocok, yang Tuhan kirimkan untuk menjadi jodoh saya, barulah kamu melangkah lebih jauh, lebih serius ya. Jadi sedapat mungkin kamu tidak gonta-ganti pacar lah, istilahnya seperti itu. Nah jadi waktu saya tingkat 2 tuh saya sempat senang ada salah satu teman putri ya, dia tingkat 1 ya. Wah rasanya senang kalau ketemu dia ya, apalagi di persekutuan. Lalu saya doakan ya orang tersebut ya. Dia nggak tahu ya, nggak ada yang tahu, cuma saya sendiri dengan Tuhan tentunya karena saya doakan. Dan setelah sebulan perasaan senang itu hilang ya. Dan saya mengerti bahwa ternyata itu bukan dari Tuhan untuk saya ya. Itu contoh ya. Contoh yang lain lagi, saya dengar beberapa kesaksian ada orang yang dia sadar merokok itu gak baik ya, walaupun di Alkitab ya, kalau orang yang suka keras kepala kan suka bilang mana ayatnya di Alkitab nggak boleh merokok ya. Lalu ada yang kasih mungkin tubuhmu tuh bait Roh Kudus ya. Jadi kalau kamu merokok itu nggak sehat buat tubuh kamu ya. Lalu orang yang keras kepala ini ayatnya mana? Ayatnya mana? Itu kan nggak bicara soal rokok. Jadi ada hamba Tuhan yang bilang begini, kalau Tuhan membuat tubuh kamu ini untuk bisa merokok, dia akan buat knalpotnya sehingga asapnya itu nggak dibuang ke bawah ya, langsung ke atas ya. Kalau knalpot mobil itu kan dia arahnya kan ke belakang ya, supaya asap yang sisa pembakaran itu langsung bisa naik ke atas kan ya. Ada juga yang arahnya ke atas tapi di atasnya ditutup, baru di kiri kanannya ada lubang-lubang untuk pembuangan ya. Nah sementara kalau orang merokok kan asapnya keluar dari hidung, hidungnya kan arahnya ke bawah gitu ya. Nah jadi ada orang yang dia sadar bahwa itu merokok nggak baik, lalu dia doa sama Tuhan ya. Tuhan, saya tahu ini nggak baik rokok ini ya, tapi saya suka gitu. Gimana ya saya mau lepas ya. Jadi setiap dia mau merokok dia berdoa ya, seperti dia mau makan begitu. Mau makan mau minum dia berdoa, kuduskan makanan minuman ini, kau berkati jadi gizi menyehatkan buat aku. Nah saya nggak tahu dia doanya gimana ketika dia mau merokok, tapi setelah beberapa kali, entah beberapa hari atau 1-2 minggu, ketika dia mau merokok, dia rasakan rokok itu kok pahit, gak enak. Di lidah, di mulut, di bibir dia tuh gak enak ya. Sampai akhirnya dia gak jadi merokok. Lalu besoknya dia coba lagi. Ya, ini apa mereknya salah ya. Sampai akhirnya dia gak suka lihat rokok itu dan dia berhenti merokok ya. Jadi Tuhan itu bisa membuat sampai cita rasa di lidah kita ini berubah ya. Kalau kita worship dia, menyembah dia, ya bukan hanya sekedar menyanyi, tapi mengizinkan hati kita dibentuk oleh dia. Lalu kalau ada hal-hal yang kita tahu itu memang nggak boleh ya, atau nggak cocok buat kita dan kita nggak bisa untuk tidak melakukannya ya, maka coba bawa dalam doa ya. Tuhan akan memberi kita kekuatan sehingga kita bisa lepas dari hal-hal yang tidak benar ya. Contoh yang lain adalah ketika orang sadar bahwa dia harus mengampuni seseorang yang dianggap bersalah ya. Kadang-kadang agak aneh juga ya, dan kita ya belajar lapang dada lah ya. Saya juga belajar untuk melihat dalam hidup saya juga masih banyak yang Tuhan sedang bentuk ya. Jadi kenapa saya kenapa saya harus menuntut orang lain sementara Tuhan sedang membentuk saya, sama juga sedang membentuk orang lain ya.
atau orang tersebut yang saya pikir harusnya dia tidak seperti itu, ya. Nah, izinkan Tuhan membentuk kita, ya, dan juga membentuk orang lain. Nah, ada yang mungkin waktu saya dulu mulai pelayanan juga, ya, sudah doa semalaman, sudah doa puasa, sudah penuh Roh Kudus, ya. Tapi ada kadang-kadang kejadian-kejadian yang saya pernah tersinggung dengan teman saya, pernah marah dengan teman saya sedemikian rupa. Ternyata belakangan saya baru belajar, itu ternyata bagian dari pembentukan, ya, yang harusnya nggak terjadi dalam hidup saya. Harusnya saya segera lulus, ya. Ketika ada kesalahan, ya teman saya bersikap salah terhadap saya harus belajar mengampuni dan melihat apakah yang dia tegur itu betul apa tidak dalam hidup saya. Tapi kadang-kadang bagi sebagian orang tuh bukan salah atau benar, tapi masalah ego, ya. Kalau egonya sudah kena, orang bisa marah, bisa tersinggung. Dan ketika tersinggung, ayat-ayat firman Tuhan tuh bisa lupa, ya. Bahwa ada banyak ayat yang tanpa sadar kita langgar, ya. Nah, kalau kita mengizinkan Tuhan membentuk kita, ya, saya percaya salah satu cara adalah masuk dalam penyembahan, ya. Kita akan dimampukan untuk mengampuni orang yang kita anggap bersalah kepada kita, ya. Lalu kalau kita baca terjemahan dalam ini, ya, Indonesia sehari-hari. Kalau kamu menyembah aku, Tuhan Allahmu, kamu akan kuberkati dengan makanan dan minuman. Dan segala penyakit akan kujauhkan daripadamu. Jadi sekali lagi, makanan dan minuman itu ketika kita bawa dalam Tuhan, ya, dalam doa untuk Tuhan ajari kita, pada akhirnya makanan dan minuman yang kita nikmati, yang kita enjoy itu membuat penyakit itu tidak akan mendekat kepada kita, ya. Jadi penyembahan kita kepada Tuhan membuat kita bijak, sehingga makan dan minuman yang kita nikmati tidak hanya diberkati Tuhan, tetapi merupakan makanan pilihan yang cocok untuk kita, ya, minuman yang cocok untuk kita. Akibatnya penyakit pun menjauh dari kita karena kita mengikuti tuntunannya, ya. Doa dan penyembahan yang dilakukan dengan konsisten itu akan membuat kita hidup dalam penguasaan diri, ya, termasuk untuk makanan dan minuman yang akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Sekian tahun yang lalu, saya suka sekali minum kopi yang dicampur dengan bubuk alpukat, ya, avocado, ya. Memang saya suka sekali makan alpukat es alpukat itu dicampur dengan kopi, ya, sirup kopi. Nah, ada tempat minum tertentu yang emang enak sekali, saya suka sekali, ya. Dan saya menikmati itu bertahun-tahun, ya. Tapi pada titik tertentu saya sadar bahwa itu nggak cocok, ya, buat badan saya, ya. Sehingga kalau saya minum misalnya sudah cukup banyak, itu berasa gak enak di perut saya. Akhirnya saya beralih, ya, saya tidak minum yang seperti itu lagi. Saya sadar walaupun namanya kopi, ya, ternyata ada bubuk manis yang gak sehat, ya, buat tubuh saya. Ya, sekarang sudah jarang sekali, ya, kadang-kadang kalau ketemu aja, ya, nggak beberapa bulan sekali pun, ya, saya minum itu. Tapi ada minuman kopi lain yang rasanya cocok, ya, bukan bubuk yang buatan itu, ya, tapi memang betul-betul lebih murni, ya. Itu beberapa contoh, ya. Saya juga belajar seperti terkontrol minumnya itu, ya. Kalau kebanyakan itu nggak nyaman di tubuh. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda untuk kita belajar memilah-milah makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita, supaya dengan sendirinya tubuh kita ini menjadi sehat, ya, seperti yang Tuhan janjikan, sehingga segala penyakit itu menjauh daripada kita, ya. Mari biasakan diri menyembah Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, dan izinkan Dia membentuk hati kita, mengajari kita, sehingga keinginan yang muncul di hati kita itu semakin banyak
adalah keinginan yang memang dari Tuhan untuk kita lakukan. Amin.